Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Ball News. Nah, kali ini Ball News akan membahas berita mengenai Timnas Indonesia pada hari ini part yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke videonya, jika kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke berita pertama. PSSI ungkap alasan Sintayong coret Elkan Bagot dan Sandy Walsh di Timnas Indonesia. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengungkapkan alasan dicoretnya Elkan dan Sandy Walsh di Timnas Indonesia untuk Piala AFF. PSSI telah resmi mengumumkan 23 dari 28 pemain Timnas Indonesia yang dipilih Sintayong untuk Piala AFF. Dengan dipilihnya 23 pemain itu, terdapat 5 pemain dicoret dari skuad Garuda. 5 pemain tersebut yaitu Elkan Bagot, Sandy Walsh, Muhammad Ferrari, Andi Setio, dan Zaki Ashraf. Pencoretan nama di atas sebenarnya sedikit mengejutkan untuk pecinta sepak bola tanah air, sebab kehadiran pemain yang berkarir di luar negeri seperti Elkan Bagot serta pemain naturalisasi Sandy Walsh ini sangat dibutuhkan tim. Bahkan Elkan Bagot dan Sandy Walsh diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia dalam ajang 2 tahunan tersebut. Namun, jelang turnamen, Sintayong justru mencoret kedua namanya pemain tersebut. Dengan ini kami mencoba mengkonfirmasi ke PSSI sebenarnya apa yang terjadi. Indra Safri pun menjelaskan bahwa Sandy dan Elkan akhirnya dicoret dari skuad Garuda karena tidak mendapatkan izin dari klub. Tentu saja ini kabar yang mengejutkan, sebab sebelumnya pelatih Timnas Indonesia bahkan sudah datang ke Inggris untuk menemui manajemen Gillingham FC demi Elkan Bagot bisa memperkuat tim. Begitu juga dengan Sandy Walsh. Sintayong juga berkunjung langsung ke Belgia menemui manajemen KV Mechelen dengan tujuan yang sama agar Sandy bisa membela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Meski akhirnya Sandy kembali ke klubnya karena jasanya dibutuhkan saat kompetisi Belgia kembali bergulir. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Ketua Umum PSSI sambut Rafael Struijk seperti layaknya anak sendiri, membuat keluarganya di Belanda nyaman. Memperlakukan layaknya anak sendiri menjadi sentuhan yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan saat menerima kehadiran calon pemain naturalisasi asal Belanda Rafael Struijk yang berumur 19 tahun di kantor PSSI pada hari Senin 19 Desember sore kemarin. Ketika dirinya hadir memenuhi undangan ke Indonesia bersama ibunya Norali Sudito. Menggunakan baju batik lengan pendek, Rafael Struijk bersama ibunya diterima dengan hangat dan penuh kekeluargaan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di ruang rapat besar yang juga dihadiri oleh Direktur Teknik PSSI Indra Safri serta utusan PSSI terkait penjaringan pemain keturunan Hamdan Hamidan di luar negeri. Kepada Rafael dan ibunya, Ketua Umum PSSI menegaskan jika dirinya akan perlakukan seperti anaknya sendiri di Indonesia, seperti pemain-pemain lainnya yang sudah datang, sehingga melalui pernyataan itu pun memberikan kenyamanan bagi keluarga Rafael yang tinggal di Belanda. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu mencuri hati pelatih Sintayong melalui golnya untuk Timnas Indonesia U20 saat melakoni uji tanding dalam rangkaian training camp di Spanyol. Lantaran kemampuannya yang tak perlu diragukan lagi, itu maka pelatih asal Korea Selatan meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi Rafael Struijk, sehingga dokumen administrasi untuk proses naturalisasi yang akan dijalaninya tengah diurus dan diserahkan ke Kemenkumham untuk ditindaklanjuti segera dijadikan satu paket dengan dokumen Jesslyn Hapner dan Ivar Jenner. Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga menegaskan bahwa Rafael tidak perlu sungkan untuk menyampaikan segala sesuatunya di mana pihaknya 24 jam siap membantu. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Sintayong dan PSSI sepakat soal target dan konsekuensi andai Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sudah sepakat dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong soal target Garuda di Piala AFF adalah juara. Namun jika gagal mewujudkan target tersebut, nasib Sintayong nantinya akan dibahas oleh anggota EXO PSSI, tentunya berdasarkan hasil dari Piala AFF.
Sebagaimana diketahui, prestasi tertinggi timnas Indonesia dalam Piala AFF hanya sebatas runner-up saja. Padahal tim itu sudah 5 kali masuk final dalam 11 kali keikutsertaan ajang tersebut. Muhammad Irawan mengatakan timnas Indonesia harus meraih gelar juara, sebab ia merasa pecinta sepak bola tanah air sudah sangat merindukan timnas Indonesia bisa berprestasi. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengatakan jika target juara gagal tercapai, pihaknya pastinya akan segera melakukan evaluasi. Hal itu dengan melihat performa timnas Indonesia pada Piala AFF lebih dahulu. Muhammad Irawan juga mengatakan sejauh ini melihat timnas Indonesia mengalami kemajuan di tangan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tentunya hal itu cukup positif untuk Mark Klok dan kolega, terutama untuk Shin Tae-yong yang kontraknya masih ada sampai akhir Desember 2023. Pada Piala AFF nanti, timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Dari 4 laga itu, 2 laga akan bermain tandang dan 2 pertandingan lagi dimainkan di kandang sendiri. Timnas Indonesia akan memainkan laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta saat melawan Kamboja pada Jumat 23 Desember dan Kamis 29 Desember. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Pengakuan jujur Zaki Ashraf setelah tak dipilih Shin Tae-yong untuk Piala AFF. Winger PSM Makassar Zaki Ashraf memberikan komentarnya setelah gagal tembus Piala AFF. Seperti yang diketahui, Zaki merupakan pemain yang cukup sibuk. Dia sebelumnya bersama timnas U20 Indonesia untuk pemusatan latihan panjang di Turki dan Spanyol. Selanjutnya, pemain kelahiran Polewali ini dipanggil Shin Tae-yong bersama 2 pemain skuad Garuda lain, yaitu Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand. Namun Zaki tidak masuk skuad final untuk Piala AFF. Tak hanya itu, 1 pemain timnas Indonesia lain yaitu Ferrari juga gagal tampil di ajang tersebut. Melewatkan Piala AFF, Zaki Ashraf memberikan komentarnya. Dia menegaskan jika hal ini tidak membuatnya kecewa. Kegagalan ini menjadi motivasi untuk lebih baik lagi demi menembus skuad Garuda. Buat saya pribadi, sebenarnya saya tidak kecewa, tapi ini jadi motivasi bagi saya untuk jadi lebih baik lagi, kata Zaki Ashraf. Zaki menegaskan jika saat ini akan fokus untuk turnamen selanjutnya, yaitu Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Namun dia berharap skuad Garuda bisa tampil maksimal dan membawa pulang gelar juara di Piala AFF nanti. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.